Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Anissa Sofia Rani. Saya akan menjelaskan materi hubungan desain pesan terhadap desain pembelajaran. Tapi, apa sih desain pesan itu? Desain pembelajaran itu apa? Terus, hubungan mereka berdua itu apa? Daripada bingung, mending kita lihat materinya yuk. Pembelajaran. Siapa sih yang gak asing dengan kata ini? Pasti udah paham ya tentang pembelajaran. Setiap pembelajaran pasti perlu yang namanya tujuan pembelajaran, agar tercapainya perubahan perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran. Untuk mencapai itu, perlu kondisi belajar yang mendukung. Kondisi yang dimaksud adalah dengan menciptakan pesan-pesan dalam pembelajaran secara tepat, komunikatif, dan sesuai dengan lingkungan serta keadaan peserta didik. Pesan-pesan tersebut harus dibuat dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip desain pesan. Oleh karena itu, kita harus memiliki pemahaman mengenai pengertian desain pesan. Herbert Simon mengartikan desain merupakan proses pemecahan masalah. Tujuan sebuah desain adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Desain muncul karena kebutuhan manusia, dan dengan desain, seseorang bisa melakukan langkah-langkah yang sistematis untuk menghadapi persoalan. Selanjutnya, desain pesan. Apa sih desain pesan itu? Menurut Barbara Gisils dan Rita Ricci, dalam buku Teknologi Pembelajaran, desain pesan merupakan perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan. Hal tersebut mencangkup prinsip-prinsip perhatian, persepsi, dan daya serap yang mengatur penjabaran bentuk fisik dari pesan agar terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima. Desain pesan berurusan dengan tingkat paling mikro melalui unit-unit kecil seperti bahan visual, urutan, halaman, dan layar secara terpisah. Karakteristik dari desain pesan ialah desain harus bersifat spesifik baik terhadap medianya maupun tugas belajarnya. Hal ini mengandung arti bahwa prinsip-prinsip desain pesan akan berbeda tergantung sifat medianya. Kemudian, desain pembelajaran merupakan proses keseluruhan tentang kebutuhan dan tujuan belajar serta sistem penyampaiannya. Di dalamnya terdapat pengembangan bahan dan kegiatan pembelajaran, uji coba dan penelitian bahan, serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Prinsip-prinsip desain pesan pembelajaran. Agar penyampaian pesan tersebut efektif, maka perlu memperhatikan beberapa prinsip desain pesan pembelajaran. Prinsip yang dimaksud antara lain, yang pertama, kesiapan dan motivasi. Jika dalam penyampaian pesan pembelajaran, siswa siap dan mempunyai motivasi tinggi, maka hasilnya akan lebih baik. Makna siap yang dimaksud adalah siap pengetahuan prasyarat, siap mental, dan siap fisik. Seperti siswa mampu duduk memperhatikan dan menyerap pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, motivasi adalah dorongan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, termasuk kegiatan belajar. Dorongan ini bisa berasal dari dalam diri siswa ataupun di luar diri siswa. Kedua, penggunaan alat pusat perhatian. Di dalam penyampaian pesan harus adanya pusat perhatian. Perhatian merupakan terpusatnya mental terhadap suatu objek yang memegang peranan penting terhadap keberhasilan belajar. Maksudnya adalah semakin kita memperhatikan, maka semakin berhasil. Sedangkan semakin kita tidak memperhatikan, maka semakin gagal. Yang ketiga, partisipasi aktif siswa. Jika siswa aktif berpartisipasi dan interaktif dalam pembelajaran, maka hasil belajar akan meningkat. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas mental, seperti memikirkan jawaban, dan aktivitas fisik, seperti melakukan latihan. Keempat, pengulangan. Jika penyampaian pesan pembelajaran diulang-ulang, maka hasil belajar akan lebih baik, karena pengulangan dapat memperkuat ingatan. Dan yang terakhir adalah umpan balik.
Umpan balik adalah informasi yang diberikan kepada siswa mengenai kemajuan belajarnya. Jika salah, diberikan pembetulan, dan jika betul, maka diberi penguatan. Hubungan desain pesan dengan desain pembelajaran adalah merancang cara yang efektif untuk mengatasi jawaban dari berbagai masalah dalam pembelajaran serta mengaitkan antara teori pembelajaran dan praktik pendidikan. Pada intinya, hubungan desain pesan terhadap desain pembelajaran sama-sama memberikan kemudahan baik kepada siswa maupun guru dalam proses pembelajaran. Bagaimana penjelasannya? Cukup dipahami bukan? Sekian dari saya mengenai materi hubungan desain pesan terhadap desain pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.